الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير لابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى نوينا ما نوى به السلف الصالح نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من صالح النيات حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وعلى Alhamdulillah pada Yom Lahad Sabah pagi ini waktu duha Allah kumpulkan kita dalam kebaikan insyaAllah ya. Di mana kita berkumpul berzikir itu merupakan suatu nikmat, suatu anugerah ya, yang ketika kita dipermudah oleh Allah kita harus mensyukuri dan mengakui itu sebagai suatu nikmat ya. Karena hanya orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah bisa melakukan untuk semua amal ya. Tadi saya kebetulan biasa kita alhamdulillah pagi atau subuh mau terlambat bangun atau enggak itu biasa pikiran ya, seperti yasin, baca zikir latif dan sebagainya, salawat ya. Sering juga di masjid bersama beberapa teman lah sampai isya salat isya ya. Kalau ada lebih semangat kalau hanya bertiga atau empat ya. Tapi tadi subhanallah ya, agak terlambat banget, kita mau wirid terhalangi, mau baca ini terhalangi. Ini ada aja hal-hal yang sampai mau berangkat ke sini pun zikir yang rutin kita baca terhalangi ya. Jadi pas tadi baca ada postingan di status WA siapa bahwa tidak ada Allah memberikan suatu nikmat kepada seorang hamba lebih afdal daripada dia mengilhaminya untuk berzikir kepada ini. Istilahnya mungkin ada dosa-dosa kita yang kemarin sehingga menghalangi kita untuk berbuat kebaikan ya. Saya sering merasakan ketika kita melakukan suatu hal yang tidak baik ya, walaupun kadang cuma asalnya hal-hal yang lumrah dianggap di zaman sekarang ya, pokoknya kita nonton TV ya kan, atau baca buku cerita yang artinya tak ada nilai ibadahnya atau manfaatnya ya, baca komik ya, tidak terhalangi kadang dari tahajud, dari ini, dari ya. Nah, ketika kita umpamanya menutup hari kita, malam kita dengan kebaikan, dengan zikir dan dengan ngaji, itu dipermudah kita untuk tahajud atau zikir-zikir ya. Ini sekedar hikmah ya, bahwa kita hadir sini juga ada satu nikmat dari Allah, inayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu juga zikir-zikir kita di rumah untuk masjid atau salat berjamaah adalah nikmat ya. Nah, dikatakan oleh satu ulama, man fatah ala nafsih bab amal fatah Allah alaihi 70 bab min abwab at-taufiq. Siapa orang yang membukakan untuk dirinya sendiri satu pintu amal, artinya saya mau berbuat amal ini, saya mau ngaji, saya mau hadir, saya mau baca ini, saya mau sedekah, fatah Allah alaihi 70 min abwab at-taufiq. Allah akan buka untuk orang itu 70 pintu taufik ya, 70. Nah ini ketika lewat hari-hari kita nggak tahajud, nggak berjamaah, nggak zikir, itu pertanda ada yang menghalangi kita. Ya tentu Allah yang mentakdirkan, tapi akibat mungkin perbuatan-perbuatan kita. Ya terkadang kita ngomongin orang aja itu mencegah kita dari tahajud, mencegah kita ngaji, mencegah kita ya. Nah, tapi ketika kita berbuat kebaikan itu akan menarik kita kepada perbuatan yang lain. Ya. Fa idza faragta fansab. Kalau kita sudah selesai melakukan satu amal baik, buru-buru kerjakan yang lain. Allah, ya, jangan selesai cukup ya, tidak amal yang lain nanti dimudahkan. Ya, kan tak heran kalau kita membaca manaqib orang-orang shalihin yang zikirnya kayak Al-Habib Abdullah bin Zaid al-Tahir, tiap hari la ilaha illallah 25.000, Allah ya Allah 25.000,
Salawat Nabi Muhammad 25.000. Ketika witir, tahajud, baca 10 juz. Salat duha 10 juz atau 8 juz. Nanti belum malam, belum ngajar, belum zikir, belum apa. Kenapa? Ya itulah ketika dia memulai dengan amal saleh, mendorong dia amal yang lain, mendorong dia yang lain. Intinya mengatur waktu dan mengisinya dengan amal kebaikan. Ya, tentu kesibukan kita mencari nafkah, cari rezeki, atau bercengkrama dengan anak, dengan istri, atau bertetangga dan sebagainya itu wajar. Dengan niat yang baik pun bisa berubah menjadi pahala. Ya, tapi waktu-waktu kita yang banyak terkadang kita nggak isi ya dengan kebaikan. Ya. La ilaha illallah. Semalam kebetulan kita hadir haul Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim ya, yang mana tahun ini di Cidodol tidak melakukannya besar-besaran ya. Biasa tiap tahun kita berangkat dari sini berapa rombongan, tapi tahun ini karena Covid dan sebagainya jadi hanya streaming. Tapi ternyata ya dibikin juga walaupun yang hadir tidak banyak ya. Juga ceramah Habib Umar bin Hafid ya. Nah, kebetulan saya sendiri niat gak mau hadir, tapi alhamdulillah yang namanya teman ini bersahabat ya, bisa mengajak kita, menyeret kita untuk kebaikan. Ya, niat saya nggak mau hadir, ada tahu kalau sudah ada acara dengan musik kayak gini malas aja teman. Bilang mana ngajak, ya udah. Ini kalau Syekh Abu Bakar ikut ya udah. Kasarnya kita diseret, ya. Dan di situ kita baru bersyukur, alhamdulillah. Ya. Mereka kita dapat maghfirah, dapat rahmat, ya. Insyaallah. Nah, saya hari ini insyaallah menyebutkan sedikit aja yang saya ingat daripada manaqib Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim ya. Karena manaqib orang-orang salihin ketika kita membaca atau mendengar menanamkan rasa cinta kepada mereka ya. Dan cinta kita kepada orang salihin merupakan bentuk cinta karena Allah ya. Kita mencinta orang salihin karena Allah ya. Sayyidina Daud alaihi salam ketika bermunajat kepada Allah, Allah bertanya kepada Sayyidina Daud, ya Daud, madza amilta li? Apa yang sudah kau perbuat amal untuk saya? Daud di antara nabi-nabi yang termasuk unggul dalam ibadah. Ya. Kita mengenal puasa Daud. Beliau yang pertama kali itu mentradisikan untuk dirinya puasa sehari, puasa sehari, belum sujudnya, belum ibadahnya, belum berzikirnya. Ya, dikatakan kalau Sayyidina Daud lagi berzikir, lagi membaca Zabur, gunung-gunung ikut bertasbih, burung-burung ikut bertasbih. Ya, karena indahnya suara beliau dan bagusnya lantunan zikir-zikir tasbih beliau. Ya, jadi ahli ibadah Sayyidina Daud. Ya, ketika beliau memohon taubat pada Allah karena sujud itu kalau nggak salah nggak bangun-bangun selama 40 hari kalau saya nggak salah. Sampai sambil nangis itu, sampai tanah yang beliau sujud itu berumput, nah air mata terus disiram, ya, sampai Allah ya perkenankan kepada beliau, ya, para nabi. Jadi dikatakan bahwa Sayyidina Daud kita jemaah Allah, ya Daud, mana amil dari apa yang kau perbuat untuk saya? Daud menjawab karena Allah bertanya dia jawab, ya. Ya Allah, saya ibadah, saya berpuasa, saya sholat, saya bukan membanggakan, tapi ini kan pertanyaan harus dijawab. Ya. Juga memohon petunjuk dari Allah apa yang dimaksud oleh Allah. Ya. Maka kemudian Allah menjawab, "Hadza kulluhu lak." Ini semua amalan buat ente. Mana yang khusus buat saya? Jadi ibadah-ibadah kita untuk Allah ya kembalinya pahala buat kita. Tapi yang murni buat Allah. Mada ya Allah, ya. Maka Allah menjawab berfirman, "Antuhibba imra'an atau antuhibba syai'an min ajli wa tubghidha iqra'an wa syai'an min ajli." Kau mencintai sesuatu atau seseorang murni karena aku semata-mata. Dan kau benci kepada seseorang semata-mata karena aku. Itu amalan murni. Ya. Jadi kalau kadang kita cinta sama orang atau benci karena orang, kenapa? Orang itu berbuat baik sama kita. Orang itu menyakiti saya, kita kesel, kita benci. Ya, takarannya pun beda-beda. Ada yang nyakitinnya ringan, ada yang parah, ada yang sampai mungkin efeknya juga berbeda-beda. Ada yang sekedar tidak senang, ada yang sampai benci, ada yang dendam. Kenapa? Ya menyakiti saya luar biasa. Ya, tapi ini enggak karena itu. Nah, mata-mata murni karena Allah, bukan karena dia berbuat baik sama kita.
Ya, cinta seorang karena Allah, benci seorang bukan karena nyakitin kita, tapi semata-mata karena Allah. Ini amalan untuk ya. Ya contoh aja, maaf nih, contoh paling gampang. Ya, pokoknya ada tetangga kita orang soleh, tak pernah ada manfaatnya buat kita. Ya, kita cintanya masih gimana? Kalau kita sekedar kagum, ya berarti iman kita ini masih tipis. Tapi kalau kita cinta habis sama dia, padahal dia ngobrol sama kita, nggak pernah ngasih hadiah pada kita, tapi karena kesalehannya dia kepada Allah, kita cinta luar biasa. Mungkin orang yang nggak setangga sama kita di ujung dunia, kita cinta sama dia. Atau mungkin orang itu udah meninggal ratusan tahun, tapi kita cinta karena Allah. Ketemu aja enggak, zamannya ratusan tahun, tapi cinta kita karena Allah, karena dia orang yang saleh, ya, yang menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu juga maaf, bisa jadi kita punya keluarga atau kita punya tetangga, kita punya teman, kita punya adik. Kerjanya apa? Kerja di bank. Oh, kalau menurut Al-Quran musuhnya Allah ini. Ya, fa'adzanu biharbin min Allah wa Rasul, umumkan perang dari Allah dan Rasulnya itu. Al-Quran menyuruh kepada Nabi Muhammad, fa'adzanu biharbin min Allah. Orang yang praktekkan riba. Ini kan teman saya, ini kan sepupu saya, ya, kita masih asyik, masih akrab. Nah, berarti kita buhutnya benci kita kepada seseorang itu bukan karena Allah, ya, tapi karena kebiasaan kita, kebaikan kita bersama. Ya, makanya kelihatannya enteng, tapi ini justru yang berat dibanding kita rajin ibadah. Ya, oh saya mau tahajud tiap hari 20 rakaat, saya mau ngaji Quran tiap hari 2 juz. Ya, urusan cinta, waduh ini teman saya, ini tetangga saya, ini bos saya, ya. Ada orang kagak sholat, kerjaannya sih halal, tapi kagak sholat. Kita akrab aja urusan dia semua. Harusnya kita benci ya. Benci bukan arti kita benci karena apa ya, tapi di hati kita nggak boleh ada rasa cinta, kesenangan sama dia. Semata-mata karena Allah. Ya nasihatin tentu kalau kita mau nyelamatin dia, ya kan? Bukan benci dalam arti tabiat manusia, tapi semata-mata karena cintanya kita karena Allah, bencinya kita kepada Allah karena Allah. Ya. Kewajiban kita nyelamatin orang, ya. Nah, itu skupnya. Habib Umar bin Habib juga pernah katakan, bil hakikat, secara hakikat kita nggak punya musuh. Musuh kita cuma satu, itu syaitan. Orang kafir gimana? Orang kafir bisa berubah menjadi muslim. Ya, kewajiban kita dakwah, ngajak dia, doain dia, ya. Benci ya, tapi ngedoain, menyusah nyelamatin dia, berbuat baik pada dia. Tapi hati kita cinta pada dia, gak boleh. Menyusah nyelamatin dia. Ada orang kafir, kita berbuat baik bukan karena cinta, tapi berharap, ya, selain kita berbuat baik kepada hamba Allah, berharap juga supaya dia mendapatkan hidayah, menunjukkan akhlak muslim. Tapi cinta itu hati dengan Allah. Ya, ini berat terus terang, berat. Ya, mesti dibantu dengan banyak zikir, banyak ibadah, ilmu dan sebagainya, dan bergaul dengan orang-orang saleh. Ya. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau lahir kira-kira tahun 900-an Hijriah, ya, 900 pas, 900 berapa saya lupa, ya, pas 911 atau bagaimana, ya. Wafat di penghujung 900-an, 990 berapa. Usia beliau cukup sepuh, mungkin 80 atau hampir 80, ya. 77 atau 80 berapa, ya. Di bulan Dzulhijjah, ya. Soalnya di sini Muharram, ya, ini karena sikon kedatangan Habib Muhammad Habib, ya. Umumnya kita bikin hal sesuai dengan bulan lahirnya, tapi nggak mesti, ya. Tanggal mesti nggak mesti, ya. Apalagi di negeri kita, hal-hal acara-acara nyesuaiin dengan hari Sabtu, hari Minggu biasanya, ya. Luar Batak meninggalnya Ramadan, tapi halnya Syawal. Ya kenapa? Ramadan orang sibuk, ya, mau makan juga lagi puasa, ya. Gitu juga kayak di Tegal, halnya Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad. Ini hal para habaib yang pertama kali di Indonesia itu Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad. Mungkin 120 yang oleh 120 tahun tadi, ya. Dibikin di nisfu Sya'ban tanggal 15 pagi. Padahal beliau meninggalnya bukan di bulan itu,
Tapi sengaja para hafiz bikin kenapa? Untuk nyamain acara malam nisfu di Pekalongan. Acara salat berjamaah Yasin di nisfu, ya, sekaligus diwarengin supaya berdekatan. Para hafiz dari Jakarta, dari Bogor, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, kumpul di sana. Ada Pekalongan ke Tegal besok. Ya. Jadi Sayyidina Syekh Muhammad bin Salim wafat di bulan Dzulhijjah. Beliau lahir di kota, ya, orang tuanya di Tadi. Ya. Beliau besar di kota Tadi. Ya, ketika ya, lahirnya Allah alam di Lisik, desa Lisik atau di Tadi, tapi yang jelas beliau tumbuh besar di Tadi. Ya. Belum ada Hina, dalam arti nanti setelah beliau dewasa beliau pindah ke kota Hina. Ya, kota Hina tadinya setengah jam naik mobil sekarang aspal. Ketika masa kecil agak lambat beliau ngaji Quran. Teman-teman mainnya udah pada pintar ngaji, mungkin udah hatamin Quran. Ya, umur 7 tahun udah hatam Quran, terus baru Quran baca. Orang dulu ngaji itu pakai Quran sampai hatam, nanti kadang 2 kali 3 kali. Ya. Kalau kita kan Iqra, ya, udah Iqra berapa? Iqra 6, hatam Quran belum pernah. Gitu kalau orang dulu ya. Tarika Baghdadiyah ya. Ibu terus ngaji dari juz kecil juz 30 sampai hatam kitab Quran besar. Ya. Sampai ibunya kemudian datang mengadu kepada salah seorang wali Allah dari kalangan Habib, bisa dibilang, ya Habib, nak saya doain. Ya. Teman-teman udah pada pintar ngaji Quran, ini anak masih asik main aja. Ya. Maka dipandang oleh wali Allah tersebut, ya. Para wali itu pandang dengan ainul basirah, dengan mata hati. Ya, lihat ke batinnya si anak gitu. Dia bilang, oh, dia ini biar dia puas main. Nanti Al-Quran yang datang yang merindih. Ya. Nanti lihat cahaya si anak ini, oh ini bakal jadi orang wali Allah besar, orang yang menguasai ilmu syariat, ilmu Quran dan sebagainya. Ya, ada waktunya nanti Quran sendiri yang nyamperin dia. Ya, akan tenang hati sih. Ya. Kemudian semakin besar Sayyidina Syekh Muhammad bin Salim ini diberikan kecintaan ilmu, ya, untuk belajar ilmu sungguh-sungguh. Ya. Sampai dikatakan beliau menghatamkan kitab Minhaj Imam Nawawi, kitab fikih yang termasuk rujukannya. Itu 3 kali hatam. Ya. Kemudian ketika beliau masih bayi pun sebenarnya sudah ada tanda-tanda inayah riayah, cahaya kewalian yang ada pada diri beliau. Ya. Menceritakan Syekh Faris Baqais, ya, seorang wali Allah dari Hadramaut atau dari mana datang ke kota Tadi, membawa rombongan 300 orang murid-murid. Ya, ziarahnya biar orang-orang salihin, terus mau ziarah kuburan Nabi Allah Hud di Hadramaut. Ya. Nah, kalau kita sekarang dari tadi udah aspal, enak, mungkin 3 jam nyampe naik mobil. Dan kita dulu naik truk, ya. Jalanan masih banyak yang tanah, yang rusak, udah lama. Sekarang belum cepat. Ketika masuk kota Tadi, dia lihat kota itu penuh dengan cahaya, dengan asrar para wali penuh. Waduh, wali-wali itu kadang-kadang bisa kecabut dia punya karamahnya. Ya. Kalau ada wali yang lain yang agak iseng, kecabut. Akhirnya dia datang kepada pemimpin para habaib di sana. Dia bilang, anak ziarah mau ziarah Nabi Allah Hud, cuma anak khawatir anak punya ada wali-wali yang bakal nyabut, anak punya karamat, punya asrar. Oh enggak, gitu para habaib enggak suka begitu. Bukan sama antum ya Habib, tapi masyayikh ini, keluarga masyayikh Al-Bagusyair, Al-Bahakam yang di kota sana, yang kalau kita mau ziarah Nabi Allah lewatin kampung mereka, itu terkenal, mereka suka ada wali lewat, kalah makamnya dicabut sama dia. Entah alasannya apa. Ya, kadang-kadang wali-wali ini kan macam-macam modelnya, ya. Ada orang kurang sopan aja ilmunya bisa dibikin lupa, yang hilang hafalannya, apanya. Dia bilang, anak khawatir bukan kepada kalian para habaib, kepada mereka yang al-masyayikh di sana. Terus maksudnya dia apa? Anak minta pengawal untuk ngamanin anak dari mereka. Terserah dia pilih yang mana. Berarti dia mau milih
seorang wali Allah juga yang makamnya lebih tinggi lagi nih, yang cahayanya lebih kuat, supaya dia nggak diganggu. Ada bentengnya, ada tameng. Gitu. Dia bilang silahkan pilih, kata Habib. Dia bilang, ana udah ngeliat yang cocok. Mana? Tuh ada anak kecil, ya, Abu Bakar bin Sa'id. Cuman mungkin nggak tahu, umur 2 tahun, 3 tahun, pokoknya atau 5 tahun, masih kecil. Ya, masih kecil. Bilang pokoknya semuanya itu. Anu lihat cahayanya dia luar biasa. Inayah Allah luar biasa buat dia. Aman anak. Ya. Ya udah deh, kalau yang kenal kami yang minta wali juga, pemimpin hamba itu juga datang ke orang tuanya ini. Berarti mesti ada yang ngerawat dia nih, yang gendong, yang ngasih makan, yang mandiin, ya. Ya sudah. Namanya siapa bahawal pegawil. Harganya itu berapa? Gendong nih anak ngawal wali sama murid-murid yang 300 orang yang gede-gede semuanya. Dikawal anak kecil, menjadi memiliki gendong. Cahayanya dia yang begitu. Ya. Ya anak belum ngerti apa-apa, cuma sudah inayah Allah. Sudah hatta orang, ya Rasulullah SAW, ya Imam Al-Anbiya, ketika lahir ibunya melihat cahaya keluar yang sampai istana-istana di negeri Basrah di Syam, ribuan kilo bisa lihat. Rasulullah pun ingat, inna ummi ra'at, inna wadatni nuran adha'at laha usur syam. Ya, kemudian ibu saya ketika melahirkan saya nampak cahaya baginya sehingga ibu saya bisa melihat istana-istana di negeri Basrah. Basrah itu di Syam, Damaskus lah. Masih dikuasai kerajaan Turki dulu, Nasrani. Jadi berangkat. Di tengah perjalanan di kota Seoul, satu orang wali Allah besar namanya Syekh Umar bin Makhramah, yang belakangan nanti ketika Syekh Bakar udah remaja belajar sama wali itu. Ya. Syekh Umar bin Makhramah melihat ini anak luar biasa. Ya. Dia langsung karang suatu qasidah yang kemudian dibilang, ya as'adallah masaka ya Aba Hawil, semoga petang hari ini engkau berbahagia wahai Aba Hawil. Yang gendong Syekh Bakar. Ya. Syahadal gadid, ini lempengan batang emas apa nih yang itu pegang nih? Emas 10 atau 24 karat kasarnya nih anaknya, ya. Puji sampai dibilang istilahnya kayak orang nanam bibit korma di waktu pagi. Korma palingnya mungkin 7 tahun baru gede berbuah, ya. Tapi dibilang ini seperti orang yang, ya, ini anak seperti orang nanam ditanam korma, so pagi sore udah berbuah. Ya, perumpamaan tentang anak yang luar biasa. Nah, itu qasidah beliau itu dibaca biasa dalam anak. Sampai berangkat aman tuh rombongan sampai pulang ziarah Allah. Biasa mereka nginep tuh di sana. Ya. Kalau kita bulan Syaban ikutin tradisi di sana, tiap bulan Syaban itu 4 hari ziarah Allah nginep di sana. Jadi kota mati, nggak ada orangnya. Rumah-rumah aja dibiarin, tiap setahun kali, setahun 2 kali baru orang datang ziarah. Ya, bulan Syaban. Kayaknya rumahnya asal-asalan, nggak pakai cat, kadang jendelanya nggak pakai pintu jendela, nggak pakai pintu, udah bolong-bolong aja gitu. Setahun sekali, ya kan? Oh, negerinya negeri kering, ya kan? Negerinya bukan negeri yang banyak hujan dan kering, jadi aman-aman aja. Ya. Cuma kalau sekarang banyaknya orang-orang kaya dari Saudi dari mana mereka, mungkin mereka bangun dibikin jalan. Ya. Itu juga model rumah, Habib Hasan dan Syatri, mereka kan muridnya banyak, mereka bangun gedung yang kuat, kokoh, tingkat, besar. Ya. Habib Umar bin Habib begitu juga, setiap bulan Muharram bikin ziarah khusus bersama murid-murid dan orang-orang yang bergerak di dakwah, bikin ziarah 4 hari di sana. Ya. Tapi kalau yang Syaban itu umum dari mana-mana, dari Yaman, dari bahkan sekarang dari luar negeri, dari Afrika, dari Indonesia banyak yang ziarah. Kemudian Syekh Abu Bakar bin Salim ketika sudah remaja menuntut ilmu, di antara guru-guru beliau itu banyak, di antaranya Syekh Umar bin Makhramah ini di Seoul, ya, kota Seoul, kota setengah jam dari ibu kota kerajaan Hadramaut, Seoul. Sekarang ibu kota bukan ibu kota penting, ada kerajaan, tapi bandara pesawat di sini. Syekh Umar bin Makhramah ini seorang wali besar, ulama besar yang nggak mau milih murid harus orang-orang yang dia lihat orang yang cerdas, semua punya calon orang besar juga.
cahayanya, ini orang bakal jadi wali, anak muda nih, ya, kesubuhan, baru boleh ngaji. Lumayan ya itu. Di antaranya siapa Pak Bisa, ya, ID kita. Nah, suatu hari si murid, ada satu murid nanya, ya Syekh, keramatnya wali itu kayak apa sih? Syekh karam, ya, keramatnya wali itu gimana? Kata Syekh Bapak orang lagi ngajar berapa murid, ya. Kebetulan ada korma subuhan dan keramat itu kayak begini, yang 1 biji korma dia lempar, itu langsung gitu jatuh jadi pohon korma, tambah gede kemudian berbuah. Langsung, ya. Kalau karamah ini kan kuasa Allah yang Allah munculkan dari tangan orang yang dicintai. Apakah itu nabi berarti mukjizat, apakah wali itu karamah? Ya. Kata murid-murid yang lain, ini makanan udah ada nih, korma mengkel nih, tapi lauknya mana nih? Ya, lauknya itu periksa di nanya kepada Syekh Bakar dan salah seorang murid itu. Dan lauknya diambil dari kolam di papan Nabi, tempat wudhu. Ternyata itu sudah ada ikan tuh. Ya, ada Habib Ali Habsyi, dia bilang itu tempat tumbuhnya korma itu kan ditebang lama-lama ya, setelah puluhan tahun ditebang, kemudian jadi masjid belakangan itu. Tiap kali tebang di semen, pecah lagi. Zaman Habib Ali itu masih atau zaman sekarang. Ya. Saya sih nggak pernah lihat, cuma dibaca di Habib Ali Habsyi Saudul Maulid ya, jadi kemudian beliau belajar kepada banyak guru-guru dan juga bermujahadah. Di antara mujahadahnya itu dibilangkan, sejak saya kecil saya tidak pernah ingat saya sholat duha, ninggalin sholat duha 8 rakaat. Sholat witir 11 rakaat nggak pernah kurang. Dari sejak saya masih ingat, mungkin dari usia 7 tahun ya. Sampai remaja sampai tua, sholat duha selalu lengkap. Kalau kita kan 2 rakaat aja udah alhamdulillah dari istiqomah. Ya, 4 rakaat apa lagi? 6 rakaat, 8 rakaat yang paling sempurna. Ya. Kalau witir 1, 3, 5, 7 yang paling sempurna 11. Kemudian bermujahadah masa remaja beliau kemudian pindah ketika melihat ya, kata Ibnu bin Hamid karena beliau melihat pengalaman beliau juga, beliau ta'aduban dengan Sayyidina Al-Baqi Muqaddam ya, para wali-wali besar yang sudah dahulu, beliau pindah ke kotanya. Ya, menjaga kehormatan pada diri karena beliau keramat itu muncul di sana. Ya. Pindah satu-satu. Dia bangun masjidnya, ya, bangun rumahnya, ya. Pernah sekali waktu ketika beliau lagi bangun masjid, tukangnya itu, ya, mandor apa kontraktornya lah, istilahnya, salah, bikin tiangnya itu salah posisi. Ya, nah ini jadi tapi tiangnya salah nih, istilahnya, ya. Syekh Bakar Ghazali mana tiangnya ini? Harusnya mana sih? Ditempelin tangannya didorong itu, tiangnya bergeser. Itu masjid 400 tahun sampai sekarang masih padahal yang namanya tiang kan ya pasti bawahnya tuh ada kasarnya, ada apa namanya pondasinya, ada besinya atau apanya yang udah nancep, udah semennya atau apa ya, ini cuma digeser ya. Karaman Sayyidina Syekh Abu Bakar ya. Jika masa remaja beliau mondar-mandir dari kota Lisik desa ya ke kota Daif jalan kaki. Ngapain? Sholat 2 rakaat di masjid-masjid kota Daif, masjid-masjid yang tua, yang yang para wali-wali pernah bangun atau ibadah di sana, beliau sholat tahajud 2 rakaat, 2 rakaat. Habis itu beliau isi timbang sumur ya. Sumur berapa buatnya? Isi tempat-tempat dulu. Bahkan tempat minumnya hewan-hewan itu ya beliau isi juga. Saking rahmatnya beliau kepada hewan, bukan hanya manusia. Itu Allah kasih berkah waktunya itu. Habis itu balik lagi sholat subuh dari kampungnya di desa Lisik. Ya ingat belum dibangun, nanti setelah itu beliau bangun di sana. Lisik itu desa ya mungkin 15 menit kalau naik mobil sekarang. Jalan kaki ya mungkin 1 jam. Sampai terkadang petani-petani kalau pagi hari pergi dari kota ke desa menuju kebun-kebun korma, lihat lagi musim dingin kadang-kadang di batu-batu kerikil itu ada kayak darah-darah. Ini apa ya? Oh ini darahnya Abu Bakar Ghazali. Ya. Terus
musim dingin mungkin orang jadi kegesek batu itu gampang berdarah. Ya, mujahadah. Biasanya wali-wali yang tersohor itu ketika masa mudanya itu mujahadahnya luar biasa, baik ibadah, zikirnya, berkhidmat kepada manusia, ya itu umumnya tersohor. Ya, ini Syamsul Yadir Jilani, ya kan, Syekh Abu Bakar, Umar bin Abdul Rahman. Ya, kalau yang malas-malas itu masa mudanya kalau menjadi wali biasanya nggak tersohor banget. Ya, tapi ya, gemar berdakwah, gemar ibadah, berkhidmat kepada orang, bersedekah dan sebagainya, ya itu luar biasa. Jadi Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim ini, beliau salah seorang gurunya adalah salah seorang masyayikh Syekh Ma'ruf Bajaman. Syekh Ma'ruf Bajaman itu di Hadramaut seorang wali Allah besar, muridnya itu sampai 100.000. Dibagi 3 kelompok. Kelompok yang biasa nih, tani, kuli-kuli atau ya. Nanti yang talibul ilm, para penuntut ilmu. Nanti yang khusus khawas, orang-orang yang menempuh jalan-jalan khusus tasawuf. Masing-masing kasih tugas. Ya, mungkin yang petani sama ini kumpul subuh ma'asar, berzikir bareng, nanti nasihat pelajaran, ya. Kalau kita aja kan cuma seminggu sekali nih, ya. Ngaji zahir aja gitu ya. Gurunya juga enggak benar sih. Ini Syekh Ma'ruf wali Allah minggu pagi dan sore. Pengajiannya sama zikir bareng. Nanti santri yang talibul ilm penuntut ilmu, ngaji kitab deh, waktu duha, waktu siang, waktu fikihnya, tafsirnya apa. Nanti yang khusus, ya orang-orang pilihannya yang calon-calon wali, nanti ada lagi. Sampai 100.000. Jadi antara murid beliau sini Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya. Yang kemudian kewalian Sayyidina Syekh Abu Bakar ini sudah nampak bagi gurunya sampai ketika beliau meninggal. Orang dulu ngaji nggak nyantren terus-terusan, kadang balik ke rumah kampungnya, kadang udah nikah masih ngaji, nanti berapa bulan sekali datang ke guru sibuk, balik lagi. Ya. Kalau wali itu dari jauh pun tetap dia bisa mendidik murid. Ya. Ketika Sayyidina Ma'ruf Bajaman mau meninggal, Sayyidina Syekh Abu Bakar mau berkunjung dari kampungnya berjalan. Habis mau nyampe kampungnya minta izin dari dikasih. Ya. Bilang kepada utusannya, saya mau berjumpa dengan Syekh Ma'ruf. Syekh Ma'ruf nggak kasih izin. Ya, nunggu di luar kota. Sampai dapat izin. Berapa? 40 hari nungguin di luar kota. Nunggu izin guru supaya berjumpa. Lagi dites sama gurunya. Ya. Dites. Ketika orang 40 hari baru kasih izin. Ketika berjumpa, asalnya sir-sirnya dia diserahkan buat Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya. Sehingga dikatakan tidak tenggelam cahayanya matahari Syekh Ma'ruf Bajaman kecuali mataharinya Syekh Abu Bakar bin Salim sudah tenggelam. Ya. Artinya kewaliannya Syekh Ma'ruf ketika meninggal sudah muncul penggantinya yang tak kalah, bahkan lebih itu Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya. Nah, zaman dulu nih di Hadramaut walaupun penduduknya dikit, macam petani apa, karena lingkungannya bersih, orang saleh banyak yang jadi wali, termasuk petani, perempuan, apa orang kasyaf itu banyak. Ya, itu Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim pula dari tempatnya si Ma'ruf Bajaman kan tak ngomong, tapi atau ada wanita-wanita petani atau orang kampung di mana melihat Sayyidina Syekh Abu Bakar, udah dapat kewalian yang tambah lagi hebat lagi, ya. Sampai mereka katakan, hadwa ya bin Salim, ya, bagi-bagi dong, ya, bagi-bagi Sayyidina Syekh Abu Bakar. Syekh Abu Bakar bilang, sallallahu azwajakum, sallatahunna ala azwajikum. Semoga Allah taklukkan suami-suami kalian sama kalian. Didoain tuh para wanita tuh, termasuk gadis-gadis yang belum kawin, ya, supaya suami-suami kalian nanti takluk tunduk sama kalian. Itu perempuan kemudian berapa orang, masya Allah, suaminya pada nurut sama mereka. Nah inilah namanya kalau orang besar, orang wali yang minta, udah dia minta apa dikasih gitu. Ya kan? Beruntung lagi waktu gaul. Ya kan? Cita-cita perempuan begitu, suami nurut sama dia. Karena Al-Habib Abdullah Haddad ketika pergi haji pun beliau kan buta secara zahir. Kemudian nama beliau dimasyhurkan di sana. Orang banyak kan berkumpul.
silaturahim, minta doa. Ya, ada satu orang yang datang itu minta hajatnya dia didoakan. Datang dengan hajatnya niat minta doa supaya hajatannya dimudahkan sama Allah. Tuhan keras. Orang datang macam-macamnya sudah biar cepat, biar gampang, sesuai niat baiknya didoakan. Begitu orang keluar, ayo Allah hajat dia bilang nih orang minta supaya dia jadi gubernur Makkah, penguasa Makkah, raja Makkah. Ya, Ashraf dari keluarga situ dia minta. Allah sudah terima kabulnya. Belakangan betul dia jadi Ashraf Makkah, Syarif Makkah. Ya. Nah, jadi Makkah itu dulu sebelum pemerintahan Saudi Arabia ini 1932 dipegang oleh keluarga Ashraf, keluarga Abai dari keturunan Sayyidina Hasan selama mungkin 700 tahun. Ya. Secara zahir mereka tunduk kepada kerajaan Turki, mereka gubernur lah, tapi boleh dikata seperti raja. Ya, seperti raja. Nah, di antaranya itu keturunan mereka Raja Yordan. Dulu mereka yang menguasai Makkah. Jadi Abdul Haddad ini orang siapa ini? Dia barusan minta untuk menjadi gubernur Makkah, ya, dan hajatnya sudah Allah kabulkan. Ya, tak lama dia sudah diangkat menjadi. Jadi begitulah Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, ya. Kemudian ketika Allah syahirkan, masyhurkan nama beliau, masya Allah orang dari mana-mana ada. Tapi beliau ini orang yang pemurah, ya, sampai orang yang tamu macam-macam datang itu beliau tiap hari sembelih onta itu 1 ekor 2 ekor di luar kambing tiap hari. Bayangkan 1 onta itu bisa berapa ratus orang, mungkin 100, 200 berapa, ya. Onta itu bisa ada 400 kilo, 300 kilo, ya, kayak sapi lah. Masak roti, ya, roti gandum, ya, bukan roti yang kita potong-potong, enggak, roti sono tuh bulat, kita makan separuh aja banyak. Itu sampai 1000. Ya, malam dibilang 500, tapi di sebagian kita umumnya sebut 1000 roti masak. Ya. Kalau kita makan roti gandum itu masya Allah lah. Kalau kita kan terigu roti kita, ini gandum murni campur rempah-rempah, jadi templekkan ke tunggu, api dari bakar. Makan separuh aja udah lebih mantap dari makan nasi, lebih sehat. Itu 1000 dia kan, ya, potong sapi. Ya Allah kasihlah rezeki dari mana-mana, ya, tapi dia pemurah. Kali waktu diriwayatkan ada satu orang nenek-nenek datang ibu-ibu dari jauh, ketemu sama datang sama Syekh Abu Bakar lagi istirahat. Pembantu yang di rumah laki-laki, ada apa ibu? Saya mau ke Syekh Abu Bakar, ada hajat apa? Saya mau kasih hadiah. Dia punya gandum di satu kresek. Niat baik, nah, orang desa polos. Ibu, ya ini Syekh Abu Bakar lagi istirahat. Masa itu mau anak bangunin untuk ngasih segini doang? Ya, dapurnya Syekh Abu Bakar tiap hari masak 1000 roti. Masa itu mau ngasih segini, ada suruh bangunin. Ya, sedih seperti itu. Ya, memang dia orang miskin, tapi karena kecintaan dia datang kaya. Ya, Subhanallah, Syekh Abu Bakar yang lagi istirahat dikasih. Artinya disikapkan hal kayak itu dia tahu sih, Pak. Buru-buru dari tingkat atas rumahnya, karena rumahnya banyak tamu, ya, kamar-kamarnya banyak seperti tingkat. Turun buru-buru aja kan. Ibu datang ke Syekh Abu Bakar bawa gandum, minta ketemu antum, sedangkan antum istirahat, ya kan? Anak katakan nasi segini menyuruh anak bangunin. Dapur Syekh Abu Bakar 1000 roti tiap hari. Masa suruh bangunin bawa kayak gini? Itu nggak boleh begitu. Orang yang datang dengan niat baik yang bikin hancur hati. Ya, mana ibu itu? Tidak masalah, disambut, didoakan. Mana hadiah yang diterima, kasih banyak. Semoga Allah balas kebaikannya. Dibujuk di hati, ya, dibikin senang ke hati sampai pulang dengan hati yang senang. Niat baik, kecintaannya dia tersambut. Ya. Lain kali nggak boleh gitu kata Syekh Abu Bakar pada pembantunya. Yuk, man lam yashkur, ya, bil qalil lam yadil katsir. Orang yang nggak bersyukur dengan yang sedikit nggak bakal dapat yang banyak. Sedikit syukur. Nah, ini berat juga nih. Berat juga terus terang. Ya, saya pernah sekali waktu, ya, ada satu ustaz, ya, biasa kita salat bareng, ngasih hadiah buat saya Ramadan. Lebaran atau apa lah. Sarung dia tuh sarungnya murahan. Yang kita malas makainya. Aduh.
Ya terima, tapi ngomong saya komentar sama saya punya family yang tinggal di situ. Aduh, sarung kayak gini biasanya dia. Orang kita biasa sarung murah 50, 60 kita biasa pakai. Ini yang kasarnya mungkin 30.000 yang kasar malah. Saya punya family nggak boleh begitu. Ya, nah inilah kadang-kadang sifat kemanusiaan kita ini. Ya, kalau kita nggak kekang ya dengan syariat keluar itu. Ini saya ngomong ini sebagai pelajaran buat kita semua. Saya masih banyak hal-hal yang lain, kekurangannya. Artinya kalau Ustadz aja begitu, ya orang lain kita juga sama juga kali ini. Ya. Kadang-kadang sih, ya beda-beda orang. Ini bukan masalah ilmu atau nggak ilmu, memang sudah hati orang. Kadang-kadang yang doanya baik, ada orang yang hatinya bersih, ya. Ada yang suka ngomongin orang, ada yang kagak doyan ngomongin orang. Oh ini Ustaz tapi ngomongin orang. Ini orang biasa tapi kayaknya nggak pernah ngomongin orang. Ini sudah rezekinya ini hatinya bagus. Ya. Ini Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, pernah ketika beliau lagi membangun masjid atau bangun apa di Ainat, kan perlu kayu banyak. Ya Hadramaut tuh walaupun negeri yang kering, tapi pohon-pohon juga ada. Ya, bukan seperti kita hutan riba yang rapot gede-gede, tapi ada pohon-pohon besar walaupun jaraknya agak jauh-jauh. Ya. Nah, penduduknya sedikit. Ya, zaman saya ke sana tuh 25 tahun lalu kurang lebih itu saya pernah baca kalau ada penduduknya cuma 2,5 juta. Hadramaut provinsi gedenya mungkin di Jawa Barat atau di Jawa Barat Jawa Tengah. Provinsi terbesar di Yaman adalah Hadramaut. Ya, katanya para hafiz di situ. Ya cuma 2,5 juta penduduk. Kita Jawa Barat mungkin 50 juta ya. Jawa Barat tuh belum Jawa Tengah, belum Jawa Timur. Pulau Jawa ini lebih dari separuh penduduk Indonesia. Ini pernah baca penduduk Jawa mungkin 130 juta. Itu sedang ada 150 kan. Ya. Jadi Syekh Abu Bakar ada orang mau bantu kita mau nyumbang nih kayu kita kebun-kebun kita nih hutan-hutan kita ada kayu. Cuma gimana materinya jauh. Jadi Syekh Abu Bakar gampang. Ente tebang kayu, ente taruh ke jalur sungai kering. Jadi kalau lagi musim hujan, yang jarang-jarang kadang-kadang banjir, ya. Itu ada ceruk-ceruk lah sungai-sungai mati. Yang pada saat itu baru bisa ya. Tapi saat ini kering. Pokoknya kerikil-kerikil bulat itu. Kadang-kadang mobil truk atau mobil sering lewat situ, ya. Taruh aja. Gimana? Udah urusannya nanti Allah atur. Ya. Tahu berundungan kayu atau subhanallah kirim hujan malam harinya, ya. Di sana biasa hujan malam. Terus penuh tuh semua. Bawa dari jauh berapa kampung, sampai itu kayunya itu, ya terdampar di kota Inat. Yang siapa kan kirim tukang-tukangnya ngambil kayu, udah bikin masjid dan sebagainya. Ada karam yang Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, Allah, masya Allah, beliau karena mujahadah luar biasa, Allah munculkan karamah luar biasa sampai dikatakan al-khawaril adat mithlul adat, udah kayak adat yang keluar batas manusia, kebiasaan manusia udah seperti jadi kebiasaan. Karamah itu tiap hari kelihatan kan, ya. Tapi diantaranya ada diantara karamah Syekh Abu Bakar bin Salim apa namanya Syekh Abdul Rahim kalau nggak salah, atau Syekh Salim Basri, ulama dari Mekah, ya. Salim atau Abdul Rahim Al-Basri datang. Ulama juga datang, ya, kepada dia dari Mekah dia datang. Orang-orang jauh, mungkin kalau naik kontes sebulan. Berkunjung baru mengadukan, ya Syekh Abu Bakar bin Salim, ya, saya punya hajat, saya punya masalah apa? Saya ini punya istri di Mekah, keturunan orang-orang pembesar, ulama besar. Tapi mungkin karena saya miskin atau bagaimana, saya dibenci sama istri saya. Dikasih muka lah, udah bertahun-tahun kagak di kasarnya. Ya. Saya mau cerai, saya punya ipar-ipar saya sama saya, selalu menghalangi saya.
kita ingin berpesan dengan kau ini. Tapi istri saya kagak ngasih muka sekali, nggak cinta, benci. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim ketika itu kan disuguhin kopi seperti Arab, panas. Ya. Beliau ambil cangkir kopi, kemudian ada jendela di kamar, beliau keluarin itu cangkir kopi, tangannya keluar, habis itu hilang kopi, hilang. Aslah nazaujan, tidak beresin. Sudah rapiin deh istri ente, ya. Ente pulang, insya Allah ente atau disambut istri ente bakal sayang ente. Wah, insya Allah nanti dapat keturunan dari istri ente jadi orang besar, jadi orang alim. Ya. Boleh percaya. Subhanallah, begitu nyampe Makkah, ipar-iparnya nih, pada nyambut dia dengan luar biasa sambutan, dikawal, digiring, diboyong sampai ya ke rumah istrinya, rumahnya dia. Ternyata istrinya udah dandan, udah jawab, berubah menjadi cinta luar biasa. Ya, gimana? Karena nggak tahu. Suatu hari itu tahu-tahu muncul satu orang syekh, pakai jubah, sorban, mukanya begini-begini, dia megang cangkir kopi. Anda suruh minum, karena kaget ada minum. Habis ada minum, mana hadiahnya langsung cinta sama ente. Mana cangkirnya? Dia jago, ini cangkir yang gila tadi. Orangnya gimana? Mukanya begini-begini, oh ya sudah siapa? Ya, itu di antara karamah Syekh Abu Bakar yang berkaitan dengan kopi. Dikatakan ada 5 kejadian karamat yang berkaitan dengan kopi dulu. Ya, kopi itu minuman orang sufi dulu. Ya, jadi katanya tergantung niat orang yang baca. Makanya orang-orang dulu kalau baca minum kopi Fatihah dulu, baca supaya hajat. Kita kayak minum zam-zam aja dah. Cuma kopi di sana nggak masaknya nggak kayak kita di sini. Ya, kita kan bosannya hitam, keras. Di sana tuh kayak setengah matang, jadi agak kuning coklat, campur rempah-rempah. Ya. Masaknya juga nggak sembarangan kayak gitu. Ya. Jadi baca Fatihah. Ya. Bangun malam nih orang-orang solehin, ada bulan ya bulan. Kawan gue jam 1 malam bikin kopi dulu. Ya. Itu ngambil bikin kopi panasin itu ya sambil mereka baca apa-apa. Udah jadi Fatihah dulu, Fatihah masuk umat Islam kita langkah pada hajar ini. Nanti berapa cangkir kecil. Habis itu baca dia gawi 116 kali, dia gawi. Baru kamar mandi, wudu baru naik. Ya, kadang anak mereka atau pembantu mereka itu, tapi seringkali mereka juga. Kalau kita buka HP kita sekarang. Antum nggak buka HP dulu tadi, doli lah antum. Ada mungkin nyalain rokok dulu kan. Ya, udah selesai tidur lagi. Ya, hasil dari Syekh Abu Bakar kemudian banyak murid-murid beliau, ya. Selain anak-anak dia itu 13, semuanya wali-wali besar. Yang paling tua kalau nggak salah namanya Ahmad. Ada yang mengatakan Hamid, ya. Ada. Tapi sebagian mengatakan Ahmad yang paling tua, ada yang mengatakan juga Hamid yang paling tua. Nah, Hamid ini yang keturunannya pakai gelar Al-Hamid. Al-Hamid di Jawa. Ya. Nanti ada dari siapa namanya Husain. Dari sini Husain ini yang keluarga Munsif ini ketua suku Syekh Abu Bakar dari situ. Nanti pecahan Abdul Jildan dari sana, Al-Haddad dari dia, ya banyak pecahannya. Masuk Abdul Jildan. Nanti ada Al-Muhdar dari Umar Muhdar bin Syekh Abu Bakar bin Sa'd. Ketika Syekh Abu Bakar bin Sa'd meninggal, yang menjadi khalifah beliau adalah putra beliau Umar Muhdar. Baru nanti yang lain. Jadi 13 itu wali besar. Nah, kemudian beliau punya murid-murid yang luar biasa. Di antaranya Imam Ahmad bin Muhammad Al-Habashi. Ini moyangnya Al-Habsyi larinya ke situ banyak. Dikuburnya di bawah kuburannya Sayyidina Muhajirul Rahmat bin Isa di gunung kecil. Nah, ini Sayyidina Ahmad bin Muhammad Al-Habashi ini dikatakan mewarisi separuh dari sirnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, sangat disayang sampai sebagai anak. Nah, gitu ya Al-Habib Abdurrahman Al-Juhri. Nah, ini yang moyang Al-Juhri. Ada keluarga Habib di Indonesia di mana Al-Juhri ini jadi. Ini juga boleh disayang Syekh Abu Bakar. Ya. Orang yang zuhud, yang tegas kepada pemerintah. Ya. Sekali waktu ada kejadian.
ketika mereka sudah, masya Allah, sudah orang besar-besar semuanya di wali, udah ngantrinya udah selesai, balik ke kampung halamannya. Ya, ada satu orang datang ke sini, Syekh Bakar ngadu, Syekh Bakar anak udah mungkin berminggu-minggu nggak bisa buang air, sakit anak, perut anak. Udah ke dokter minum ini nggak bisa sengsara. Oh, itu masuk sembuh ya. Yang bisa nyembuhin itu anak punya murid Abdurrahman Al-Jubri di kota dari situ pergi ke sana. Ya, ini moyangnya guru Habib Segaf, Ustaz Habib Idrus bin Salim Al-Jubri di Palu, Al-Khairat, Pesantren Khairat, keturunan dari beliau. Berangkat, ketemu satu orang di ladang lagi nyangkul, lagi nanam, lagi nyiangin ya. Abdurrahman lagi nyangkul. Itu mau ketemu aja, mau ketemu Habib Abdurrahman Al-Jubri. Kenapa? Anak disuruh. Suruh siapa? Syekh Bakar bin Salim. Kok dulu anak nih? Kenapa anak datang mengeluh, anak punya penyakit. Udah berapa minggu nggak bisa buang air. Udah sakit ya. Waktu coba ke dokter nggak sembuh-sembuh. Oh, itu nggak sembuh. Ya, anak Abdurrahman Jubri kasarnya hawala ya. Hawala itu kayak wesel ya, artinya dipindahkan ini perintah Syekh Bakar ada terima. Kita sembuh, enak nanam nih. Godok-godok itu kayak seperti rumput-rumputan yang buat kambing, buat apa lah ya. Nanti makan itu penuhin perut ini. Itu dia makan, ya bukan rumput kita nih, ada rumput khusus di sana yang ditanam. Habis itu bergerak perut. Wah, mau buang air. Berarti bisa. Udah keluar tuh segala penyakit-penyakit. Iya, alhamdulillah sembuh. Sudah. Ini hadiah ini kasih uang mas. Bilang nggak perlu lah, mungkin buat antum, buat keluarga antum, buat kamu, buat hajat. Paksa ngasih duit. Diusap mukanya. Kan banyak gunung-gunung di sana di Yaman ya. Gunungnya cuma datar, atasnya nggak lancip, ya, gunung batu. Kayak dari tanah terus seperti batu. Nanti lihat, begitu dilihat, diusap matanya berubah tuh gunung-gunung jadi emas semua. Ya, dia bilang orang yang punya kayak gini masih butuh apa dulu? Kita ini kerja nanam kita nutupin hal kita itu. Ya, pokoknya nggak perlu rezeki dari Allah SWT. Gunung jadi emas. Ya, tutup lagi matanya udah biasa lagi dulu. Ya, sudah. Nah, itu diantara karamah Habib Abdurrahman Al-Jubri. Ya. Begitu juga pernah kejadian Al-Habib Abdurrahman Al-Jubri ini dengan Habib Ahmad Al-Hafidi, berteman nih murid Syekh Bakar. Ya, ketika beliau pergi ke Mekah, ada satu orang salihin atau seorang pembesar di sana yang kebetulan cinta sama dua orang ulama ini, ya, percaya. Dia bilang, Syekh Habib, anak punya anak gadis sudah dewasa, tapi dari lahir nggak punya tangan, nggak punya kaki. Ini begitu yang terkelihatan. Kasihan. Ya, apalagi kalau orang meninggal gimana orang tuanya siapa yang mau ngurusnya? Tolong. Ya. Walhasil sudah berkunjung ke rumah beliau, suruh si gadis ini yang tergeletak di kasur, nggak punya tangan, nggak punya kaki, bungkus tenaga. Kemudian mereka berdua angkat tangan, baca minta kepada Allah. Selesai buka. Begitu dibukain, ada tangan, ada kaki itu gadis. Ya, dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada karamah daripada dua orang. Ya. Dan masih banyak lagi. Ya, karamah sini Syekh Bakar, murid-murid beliau, ya. Dan beliau ini orang yang saking tawadhu, adab sama Allah di setiap keadaan. Ya, sampai beliau tua itu terkadang beliau kalau duduk terima tamu atau lagi berdiri, zikir sendiri atau ngaji, duduknya seperti orang tasyahud akhir. Sampai tamu-tamunya atau muridnya atau orang keluarga bilang, ya Syekh, kasihan, nanti duduk berjam-jam posisi itu, sudah duduk bersila aja kayak gini, capek gitu. Benar-benar ini duduk seorang hamba di hadapan Allah. Ya, ini cara duduk seorang hamba, seorang budak di hadapan majikan, di hadapan Allah Subhanahu